Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 12 ingin menampilkan contoh evaluasi psikomotor membaca teks pidato mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia untuk tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Prof. Sumarwati. Anggota kelompok kami yang pertama, Hanifah Nuraini dengan NIM akhir 36, yang kedua Rintan Khofifah Anggraini dengan NIM akhir 66 sebagai moderator, dan yang terakhir Siti Putri Lestari dengan NIM akhir 76. Yang pertama, di sini ada penilaian psikomotor. Pengertian penilaian psikomotor adalah proses evaluasi terhadap kemampuan siswa dalam aspek keterampilan fisik atau tindakan nyata seperti gerakan, koordinasi, dan penggunaan alat. Penilaian ini mencakup observasi langsung terhadap aktivitas siswa dalam praktik atau keterampilan untuk melihat sejauh mana mereka mampu menerapkan pengetahuan secara konkret. Lalu yang selanjutnya ada alur penilaian psikomotor. Yang pertama, membuat kisi-kisi yang diketahui siswa. Yang kedua, menyusun petunjuk penugasan. Yang ketiga, menetapkan rubrik penilaian. Yang keempat, melaksanakan penilaian. Dan yang terakhir, melakukan rekapitulasi nilai. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan mengenai contoh penerapan evaluasi psikomotor membaca teks pidato. Yang pertama, ada kisi-kisi. Pada bagian kisi-kisi, guru memiliki capaian pembelajaran yang mana peserta didik mampu membacakan teks pidato dengan memperhatikan teknik-teknik membaca teks pidato dengan baik dan benar. Lalu ada indikator. Yang pertama, siswa mampu membaca teks pidato yang sesuai dengan tema. Yang kedua, memperhatikan teknik-teknik membaca teks pidato. Dan yang terakhir, siswa mampu membangun kepercayaan diri melalui penilaian membaca teks pidato. Untuk tekniknya, guru memiliki atau memakai tes kinerja. Lalu untuk bentuknya, guru akan menggunakan petunjuk tugas. Yang mana petunjuk tugas, carilah teks pidato dengan tema menjaga lingkungan untuk masa depan. Kemudian, bacakan teks pidato tersebut dengan memperhatikan teknik-teknik membaca teks pidato yang telah dipelajari. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai petunjuk tugas. Yang pertama, carilah teks pidato dengan tema menjaga lingkungan untuk masa depan. Lalu yang kedua, siswa mampu membaca dan memahami isi teks yang telah dipilih dengan seksama. Lalu kemudian, buatlah video membacakan teks pidato yang kamu pilih, pastikan seluruh badan terlihat. Lalu, penting, berlatihlah sebelum merekam agar dapat membaca teks pidato dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk memperhatikan aspek penilaian berikut. Yang pertama, ada kesesuaian isi dengan tema. Yang kedua, kejelasan vokal. Yang ketiga, intonasi dan jeda yang tegas. Yang keempat, kefasihan membaca. Dan yang terakhir, ekspresi dan gerak tubuh. Untuk batas durasi minimal video yaitu maksimal 5 menit. Untuk pengumpulan akan dikumpulkan pada tanggal 2 Mei 2025 pada hari Senin pukul 18.00 pada grup WhatsApp. Lalu berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian. Yang pertama ada aspek kesesuaian isi dengan tema. Jika sesuai dengan tema, maka guru akan memberikan skor 2. Tapi jika tidak sesuai dengan tema, guru akan memberikan skor 1. Lalu untuk bobot keseluruhan adalah 5. Jika skor dikalikan bobot, maka jumlahnya akan 10. Lalu yang kedua ada kejelasan vokal. Sebagian besar vokal jelas akan diberikan skor 3. Hanya 50% vokal yang jelas, guru akan memberikan skor 2. Dan jika kurang dari 50% vokal yang tidak jelas, guru akan memberikan skor 1. Bobot keseluruhan akan diberikan 10, sehingga skor dikalikan bobot akan menghasilkan nilai 30. Lalu yang ketiga ada intonasi dan jeda yang tegas. Intonasi dan jeda yang sudah tegas akan diberikan skor 2. Intonasi dan jeda masih ragu-ragu akan diberikan skor 1. Bobot keseluruhan adalah 10. Jika skor dikalikan bobot, maka akan jumlah keseluruhannya adalah 20. Lalu, pada kefasihan membaca, seluruh teks dibaca dengan lancar, guru akan memberikan skor 4. Lebih dari 50% teks dibaca dengan lancar, guru akan memberikan nilai 3. Lalu hanya 50% teks dibaca dengan lancar akan diberikan skor 2.
Lalu, kurang dari 50% teks dibaca dengan lancar akan diberikan skor 1. Untuk bobot keseluruhan adalah 5. Jadi, jika skor dikalikan bobot, maka akan menciptakan hasil 20. Lalu yang terakhir ada ekspresi dan gerak tubuh. Ekspresi dan gerak tubuh sesuai akan diberikan skor 4. Jika ekspresi dan gerak tubuh kurang beragam, akan diberikan skor 3. Jika ekspresi dan gerak tubuh sangat minim, akan diberikan skor 2. Dan jika ekspresi dan gerak tubuh tidak ada, maka akan diberikan skor 1. Untuk jumlah bobot keseluruhan adalah 5, maka skor dan bobot dikalikan akan berjumlah dengan 100. Jadi, total keseluruhan bisa mencapai 100. Berikutnya yaitu rekapitulasi nilai. Rekapitulasi nilai ini dibuat berdasarkan rubrik penilaian yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya pada siswa bernama Nita. Pada aspek kesesuaian isi dengan tema, Nita mendapatkan skor 2. Artinya, setelah sesuai dengan tema. Kemudian, kejelasan vokal mendapatkan skor 2. Artinya, hanya 50% vokal yang sudah jelas. Kemudian, intonasi dan jeda mendapatkan skor 2. Artinya, intonasi dan jeda sudah tegas. Selanjutnya, kefasihan membaca mendapatkan skor 3. Artinya, lebih dari 50% teks yang dibaca sudah lancar. Dan yang terakhir, ekspresi dan gerak tubuh mendapatkan skor 3. Artinya, ekspresi dan gerak tubuh masih kurang beragam. Sehingga apabila kemudian dikalikan antara skor dengan bobot, Nita mendapatkan nilai 80. Selanjutnya, begitu pula dengan Wildan. Kesesuaian isi dengan tema mendapatkan skor 2, kejelasan vokal mendapatkan skor 3, intonasi dan jeda mendapatkan skor 2, kefasihan membaca mendapatkan skor 3, ekspresi dan gerak tubuh mendapatkan skor 2. Jika dijumlah nilainya menjadi 85. Kemudian siswa bernama Asti, kesesuaian isi dengan tema skor 2, kejelasan vokal skor 2, intonasi dan jeda skor 2, kefasihan membaca skor 2, ekspresi dan gerak tubuh skor 3. Jika dijumlah nilainya menjadi 75. Selanjutnya dari ketiga nama tersebut dijadikan satu rekap menjadi seperti berikut, dengan Nita mendapatkan skor 80, Wilda skor tertinggi 85, dan Asti skor terendah 75. Batas KKM adalah 75, sehingga ketiga siswa tersebut sudah mencapai KKM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.